Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, dalam acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 3 tahun 2025 tingkat Kabupaten Brebes. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa yang dipimpin oleh Saudara Andika Hari Prastio. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati sejenak, memohon ampunan seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muttaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu lah kami bertawakal, dan kepadamu kami memohon pertolongan.
Pada kesempatan hari ini, kami telah hadir untuk melaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 tingkat kabupaten. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kiranya acara ini mendapat barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Bapak Muhammad Taufik Zulkarnain Effendi MPD, yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama hormati segenap jajaran Komisioner KPU Kabupaten Brebes, Pak Haji Muhammad Mu'arrafah, Ibu Manja Lestari Damamid, dan Pak Anika Nafia Aziz, serta Bapak Wahadi. Dan kebetulan Bapak Wahadi barusan izin untuk mengikuti undangan paripurna DPRD dalam rangka kegiatan pelantikan PAW DPRD Kabupaten Brebes. Yang saya hormati jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Brebes, Ibu Sekretaris, Ibu Sri Wilujeng, teman-teman Kasubag, dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Brebes. Yang saya hormati Bapak Ibu yang terundang pada kegiatan rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi PDPB triwulan ketiga tingkat kabupaten. Yang terhormat Kapolres Brebes atau yang mewakili, alhamdulillah diwakili sama Pak Kanit. Yang terhormat Bapak Dandim 0713 Kabupaten Brebes ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinduk Capil Kabupaten Brebes ataupun yang mewakili. Dan yang saya hormati Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Brebes, Kalapas Brebes, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang saya hormati. Dan yang saya hormati Kepala Unit Kerja Kantong Imigrasi Kabupaten Brebes, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah ataupun yang mewakili, serta yang saya hormati Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan, nikmat taufik hidayah serta inayahnya, serta yang senantiasa memberikan nikmat sehat. Di kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka menghadiri undangan dari kami KPU Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan ketiga tingkat kabupaten dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 nomor 13, bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDPB adalah merupakan suatu kegiatan untuk memperbaharui
mengetahui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu ataupun pilkada terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional bahkan luar negeri. Dan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih kelanjutan juga disebutkan pada bagian kelima tentang penyusunan daftar pemilih pada pasal 204 ayat 1 disebutkan bahwa KPU kabupaten kota itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap baik DPT pemilu maupun pilkada secara berkelanjutan. Nah, karena ini merupakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan juga mendasari pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025, maka KPU Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan PDPP ini merupakan rangkaian kegiatan pasca pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada. Disebutkan juga di dalam pasal 204 Undang-Undang 7 tahun 2017 ayat 2 bahwa KPU Kabupaten Kota melaksanakan pemutakhiran data pemilih itu paling lambat 3 bulan setelah sinkronisasi data secara nasional. Nah, kebetulan di tanggal 2 Oktober tahun 2025 ini kita KPU Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan untuk triwulan yang ketiga. Dan kami menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang baru kali ini terundang dalam kegiatan rapat pleno. Ada dari Permades mungkin kali pertama ya Pak. Kemudian Kementerian Agama juga kali pertama diundang. Terus dari Imigrasi Kabupaten Brebes juga baru kali pertama terundang, dan juga dari cabang dinas Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah 11 juga baru pertama kali diundang. Kenapa kemudian kami melibatkan Bapak Ibu semuanya? Tidak lain adalah dalam rangka mendukung dan upaya sinergitas dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan daftar pemilih. Di Permades yang membawahi desa-desa di Kabupaten Brebes yang memiliki kewenangan dalam akses sistem informasi administrasi kependudukan, dan juga cabang dinas 11 juga yang membawahi sekolah pendidikan sekolah menengah tingkat atas baik SMA, SMK maupun MA, SMK atau SMA, di mana di sana banyak potensi pemilih yang sudah masuk dalam usia 17 tahun atau mendekati 17 tahun. Target kami adalah selain kita melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, target dan kegiatan sosialisasi kaitannya dengan pemilih juga kita akan turun ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah tingkat atas. Selanjutnya, Bapak Ibu yang baru pertama kali terundang tanpa mengarungi rasa hormat, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka mendukung dan mensupport kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sekaligus sebagai upaya penguatan kelembagaan kami. Karena tanpa peran serta Bapak Ibu semuanya, dinas-dinas terkait, tentu
kami memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya mudah-mudahan sinergitas ini yang terbangun ini akan terus berkelanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan selamat datang dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya, Pak Bagus ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu semuanya, dinas-dinas terkait, harapannya untuk memberikan ruang ya, membuka ruang untuk kami dalam rangka berkoordinasi kaitannya dengan data-data yang kami butuhkan. Dan harapannya juga nanti bisa disampaikan kepada jajaran-jajaran di bawahnya, sehingga tugas-tugas kami KPU Kabupaten Brebes dalam rangka melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini akan menghasilkan data yang akurat, data yang komprehensif, dan data yang mutakhir. Karena prinsip dalam penyusunan data pemilih itu adalah komprehensif, akurat, dan mutakhir. Tentu prinsip-prinsip itu kita bisa laksanakan, dan dengan dukungan Bapak Ibu semuanya, harapannya setelah rekapitulasi data pemilih ini nanti akan menjadi data pemilih yang betul-betul valid, betul-betul akurat, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pilkada di masa yang akan datang. Itu harapan dari kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga. Karena ini forum sudah memenuhi quorum, maka untuk rapat pleno terbuka bisa dimulai Bapak Ibu. Itu tadi sekilas mukadimah sambutan dari saya. Selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan ketiga tingkat Kabupaten Brebes saya nyatakan dimulai. Selanjutnya rapat pleno terbuka akan dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kepada yang terhormat Ibu Manja Lestari Damanik, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki untuk rekapitulasi, saya membacakan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten kota. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dan instansi terkait lainnya, serta Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Brebes dan kemudian dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kota. Ketua dan atau anggota KPU Kabupaten Kota membacakan hasil rekapitulasi masing-masing kecamatan dengan rincian, menyebutkan nama kecamatan, menyebutkan jumlah desa atau kelurahan, menyebutkan jumlah pemilih dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan. Peserta dapat menyampaikan masukan dan tanggapan setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan bukti dokumen autentik. Data autentik sebagaimana dimaksud pada poin 8 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah. Apabila berdasarkan
hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten Kota memasukkan pemilih tersebut ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih PDPB. Jika tidak ada lagi tanggapan, pimpinan rapat kemudian menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten kota. Berita acara pleno, rekapitulasi dan model A rekap kabupaten kota PDPB disampaikan kepada para peserta undangan rapat yang hadir. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban rapat. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Rekapitulasi perubahan pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 untuk tampilannya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rekapitulasi perubahan pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Kecamatan Salem, jumlah desa 21, jumlah pemilih baru 541, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 255, jumlah perbaikan data pemilih 546. Bantar Kawung, jumlah desa 18, pemilih baru 753, jumlah pemilih TMS 396, jumlah perbaikan data pemilih 1.283. Bumi Ayu, jumlah kelurahan atau desa 15, jumlah pemilih baru 1.241, jumlah TMS 574, jumlah perbaikan data pemilih 1.216. Paguyangan 12, 1.183, 483, 1.658. Sirampok, jumlah desa 13, jumlah pemilih baru 578, yang tidak memenuhi syarat 384, jumlah perbaikan data pemilih 999. Tonjong 14, 623, 361.021. Jati Barang 22, 833, 424, 1.131. Wanasari, jumlah kelurahan atau desa 20, jumlah pemilih baru 1.815, jumlah pemilih TMS 846, jumlah perbaikan data pemilih 2.078. Brebes 23, 2.122, 1.243, 2.537. Songgong 10, 1.027, 416, 1.470. Kersana, jumlah desa 13, pemilih baru 834, tidak memenuhi syarat 339, perbaikan data pemilih 828. Losari, jumlah kelurahan atau desa 22, jumlah pemilih baru 1.653, tidak memenuhi syarat 730, perbaikan data pemilih 1759. Tanjung 18, 1.205, 448, 1.292. Bulakamba 19, 2.285, 994, 2.501. Larangan, jumlah kelurahan desa 1.569, jumlah pemilih
tidak memenuhi syarat 658. Jumlah perbaikan data pemilih 1.695. Ketanggungan jumlah kelurahan atau desa 21. Jumlah pemilih baru 1.642. Jumlah TMS 692. Jumlah perbaikan data pemilih 1.6350. Banjarharjo 25. Jumlah pemilih barunya 1.176. Yang TMS 513. Jumlah perbaikan data pemilih 1.420. Untuk total jumlah kelurahan atau desa itu ada 297. Jumlah pemilih baru 21.080. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 5.755. 9.755. Jumlah perbaikan data pemilih 25.064. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan pada poin 10, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar. Jika ada tanggapan dan masukan, monggo kepada instansi yang terkait, khususnya Bawaslu. Jika ada tanggapan atau masukan, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu mungkin ini yang pertama menyoroti terkait masalah Coktas kemarin ya. Itu kan di data kami untuk yang data anomali 100 tahun itu ada berapa ya? 14 ya yang diketahui meninggal dunia. Terus yang tidak meninggal dunia berarti kemarin kami cek itu ada beberapa yang tidak masuk di DPT ya. Sekarang sudah dimasukkan ke PDPB maksud kami. Terus yang kedua, data yang disinyalir meninggal dunia itu 52 ya, data keseluruhannya gitu. Untuk dicoba dicek di Sidalih atas nama siapa ya, Sujiono, Desa Kemurang Wetan, sama Ibu Ropiah apa ya, nanti saya buka dulu datanya. Sujiono Kemurang Wetan dan Ibu Ropiah Kemurang Wetan, karena pas kita kunjungi langsung ya waktu itu kan informasinya tidak mendapatkan surat pemberitahuan ya, dan dari anaknya juga menyampaikan kemarin nggak masuk di DPT Pilkada itu untuk dicek. Terus berkenaan dengan data pleno PDPP triwulan kedua itu kan ada kenaikan ya. Dari pleno kemarin itu kan 1.531.754 ini belum ditampilkan nih tambahannya, akumulatifnya kan belum ditampilkan. Oh iya, ini nanti ada rekapnya saya tampilkan. Iya. Nah ini perkembangannya ini untuk Salem itu ada penambahan 286. Iya, jadi ada memang dari triwulan pertama sampai ini memang ada perkembangan data ya. Totalnya itu 11.325. Nah, jadi memang kalau kita lihat tidak sia-sia ya kita kerjakan dari triwulan kedua sampai triwulan ketiga ini ada penambahan data.
Yang paling banyak mungkin ada di Kecamatan Bulakamba ya, yang 1291. Jadi kalau Bawaslu butuh ini nanti kita berikan. Oke, siap. Mungkin ini pertanyaan dari kami berkenaan dengan penambahan data pemilih baru ya. Ya kami juga betul di Bawaslu juga tidak memiliki ad hoc gitu ya. Di KPU juga sama ya. Nah ini mekanisme penambahannya itu apakah data itu didapat dari tabrak data dari KPU RI atau bagaimana Pak? Iya. Terima kasih mungkin. Itu aja mungkin dari kami untuk dijelaskan dari Siap. uji sampling atas nama Sujiono dan Ibu Robiah Desa Kemurang Wetan sama data yang disinyalir meninggal dunia. Kalau toh misalkan di situ dari catatan sipil itu meninggal dunia itu nanti dikembalikan DPP-nya bagaimana? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau untuk data ganda memang kami itu tabrak data Pak. Kalau untuk data ganda, kalau untuk data invalid itu kita langsung coktas dan langsung ke Dukcapil untuk pemutakhirannya seperti itu. Sebagian kita ada yang tabrak data, sebagian kita langsung ke Dukcapil dan sebagian kita ada yang coktas. Coklat terbatas kemarin. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kemarin kita setelah PDPB rapat pleno terbuka PDPB triwulan kedua kita melakukan sinkronisasi data. Nah ini ada tabrak data. Desa Kemurang Wetan di keterangan meninggal tapi kan masih hidup orangnya. Untuk data pemilih ganda itu kita tabrak data Pak. Untuk data pemilih ganda kita tabrak data seperti itu. Nah kalau untuk selebihnya kita itu coklat. Begitu misalnya kayak yang meninggal dunia kemarin itu kan ada 52 yang data invalid. Oh ini. Nah kemarin sebelum kita hari ini ya berkegiatan hari ini kita kan sudah ada koordinasi dengan Bawaslu ya. Ini daftar pemilih usia lebih dari 100 tahun ini kan datanya invalid begitu. Invalid. Jadi ada 52 jumlahnya ada 52. Nah ini kemarin kita melakukan coktas itu ada 14. Nah yang benar-benar meninggal itu ada 3 seperti itu. Nah ini sebagian kita coktas, selebihnya kita ambil data dari Dukcapil, data siapnya seperti itu Pak. Untuk data yang di atas 100 tahun gitu. Karena memang terbatas ya coklatnya, nggak semua bisa kita coklat. Nah untuk mungkin bisa ditampilkan yang diminta tadi data atas nama siapa tadi Pak? Sujiono Kemurang Wetan.
Masuk ini nggak? Masuk dari Serpong bukan? Enggak, masih Bukan ya, seperti oke. kemarin gitu kan. Namanya siapa tadi? Sujiono dan Ropiah Murang Wetan, Kecamatan? Kecamatan Tanjung berarti. Tanjung ya, orangnya masih aktif. Iya. Itu yang di atas 100 tahun apa yang Enggak, yang meninggal Oh, dunia. yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia Di Sidali sudah masuk belum? Masih ya? Sujiono. Murang Wetan ya. Coba. Iya, aktif ya berarti. Oke, siap. ya berarti sudah kita aktifkan kembali ya Pak. Yang tadi sudah. Kira-kira ada lagi Pak Amir? Ini tuh cukup Pak. Cukup, oke. Teman-teman yang lain, monggo. Mungkin ada masukan. Cek sedikit saja nggih, matur nuwun. Tadi ada kolom mungkin perlu pencerahan bagi kami semua, terutama yang baru hadir. Ada kolom tidak memenuhi syarat sama ada perbaikan nih, yaitu perlu diterangkan itu. Maksudnya kriteria apa aja yang tidak memenuhi syarat dan kriteria dari perbaikannya. Matur nuwun. Baik, untuk yang tidak memenuhi syarat berarti sudah meninggal dunia ya Pak ya. Satu sudah meninggal dunia, atau yang ahli status yang tidak bisa memilih begitu. Nah, kalau untuk jumlah perbaikan data pemilih, misalnya untuk ada nama yang kurang pas begitu Pak. Misalnya ada nama Arianto, ternyata dibuat Arianto begitu. Jadi diminta diperbaiki namanya begitu. Jadi kalau untuk jumlah perbaikan data pemilih ini tidak mempengaruhi jumlah begitu Pak. Hanya kita membenarkan datanya saja seperti itu. Mungkin begitu Pak Pendi. Iya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ji, dari Dukcapil ya Pak? Ji, monggo Pak Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji, kami dari Dukcapil Bu. Ji, pada prinsipnya kami all out mendukung KPU dalam rangka penyiapan data untuk pelaksanaan pemilu atau pemilu kada. Jadi kami kebetulan ada di kegiatan yang mendukung KPU, terutama di pemilih pemula di dalam penyiapan dokumen
Minduk, dan mungkin di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada di pemilih pemula. Kami tadi menyimak apa yang disampaikan Bapak Ketua KPU akan mengadakan sosialisasi di sekolah, untuk akan mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah. Harapan kami kalau KPU ada jadwal, kami bisa ditembusi. Kebetulan sebelah kami juga dari cabang dinas, bisa ditembusi biar kita bisa kolaborasi bareng untuk kami melaksanakan perekaman KTP bagi pemilih pemula di sekolah SMA, SMK ataupun MA. Jadi terus terang kesulitan kami selama ini dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah minat dari siswa. Minat siswa itu rendah karena mereka beralasan foto pakai baju seragam nggak keren, jadi nggak mau foto. Padahal kami sudah memberi keleluasaan, silakan ganti baju atau ganti kerudung gitu. Tapi jadi mungkin dengan kita bisa kolaborasi nanti dari KPU, cabang dinas, bisa bareng-bareng ke sana, mungkin bisa meningkatkan minat siswa untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Seperti itu Bu yang izin dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Dukcapil Pak. Di awal tadi pada saat sambutan saya menyampaikan bahwa KPU berkomitmen untuk melakukan sosialisasi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan Cabdin, cabang dinas untuk sekolah menengah tingkat atas ini Pak. Cuman memang kita sedang menyiapkan PKS-nya, perjanjian kerjasama, tetapi secara by phone ya, pesan secara tertulis melalui by phone sudah kita komunikasikan dengan kebutuhan kami dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi, baik sosialisasi pemilih berkelanjutan maupun sosialisasi kaitannya dengan pendidikan politik demokrasi untuk anak didik SMA maupun SMK. Jadi biar kerjasama ini program ini bisa berjalan dengan baik, kami butuh sinergitas dengan cabang dinas sebagai lembaga yang menaungi pendidikan tingkat menengah atas itu. Nah, terkait dengan harapan yang disampaikan oleh Dukcapil, insya Allah nanti kita akan berkoordinasi nih Pak. Kalau PKS sudah kita sepakati bersama-sama antara KPU dengan cabang dinas yang di Kota Tegal nih Pak. Insya Allah kita sudah menyiapkan draft PKS-nya, tinggal nanti tindak lanjut kaitannya dengan penandatangan dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari cabang dinas pendidikan wilayah 11 Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Jadi cabang dinas pendidikan wilayah 11 itu menaungi atau mengelola SMK, SMA, SLB negeri swasta Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Jumlah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes itu totalnya 123 negeri swasta. Terkait dengan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kami dari cabang dinas siap mendukung apa yang dilakukan KPU. Jadi yang pertama tadi yang disampaikan Pak Ketua adalah salah satunya adalah sosialisasi politik. Nah, ini perlu kita
FGD Bu, Pak. Nah, jadi kita undang dari pihak-pihak Kemenak, Dukcapil, ya, atau para ahli untuk membuat satu kebijakan ke depan. Yang kedua adalah terkait perekaman KTP. Perekaman KTP ini memang menjadi kendala di Kabupaten Brebes. Kalau di Kota Tegal memang 4 kecamatan, jadi bisa kita akomodir. Tapi di Kabupaten Brebes ada 17 kecamatan, dan itu memang tahun kemarin itu kita berusaha semaksimal mungkin, bahkan berhasil ya. Selanjutnya adalah IKD, identitas kependudukan Dukcapil digital. Nah, awalnya itu dari perekaman KTP, setelah perekaman KTP terus IKD. Nah, ini perlu ditindaklanjuti lagi oleh Dukcapil. Nah, mungkin dari cabang dinas itu pada intinya kita mendukung. Kemarin sudah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Bu Indri Astuti, siap, nanti tinggal PKS-nya ada kesepakatan, insya Allah akan berjalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan lagi. Cukup ya? Sudah? Baik. Karena untuk selanjutnya poin 11, jika tidak ada lagi tanggapan, pimpinan rapat kemudian menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten kota. Rekamnya ditunjukkan, Mas. Kalau yang selain tadi perubahan, ini akan saya bacakan rekap PDPB triwulan 2 tahun 2025. Yang iya benar, laki-laki dan perempuan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan rekap perkembangan data pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Salam jumlah kelurahan atau desa 21, laki-laki 25104, perempuan 24674, laki-laki dan perempuan 49.778, jumlah pemilih baru 541, pemilih tidak memenuhi syarat 255, jumlah perbaikan data pemilih 546. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi. Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Brebes triwulan 3 tahun 2025. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Kecamatan Salam, jumlah kelurahan atau desa 21, laki-laki 25.283, perempuan 24781, laki-laki dan perempuan 50.064. Bantar Kawung 18 41319 39856 81.175. Bumi Ayu 15 45010 43271 88281. Paguyangan, jumlah kelurahan atau desa 12, laki-laki 44.895, perempuan 42.978, laki-laki dan perempuan 87873. Sirampok 13 27.598 26.517 54115. Tonjong 14 30.509 29.729 6238. Jatibarang
22 34.463 33.914 68377. Wanasari jumlah desa 20, laki-laki 63.183, perempuan 61081, laki-laki dan perempuan 124264. Brebes 23 70218 69.416 139.634. Songgom 10 33.979 33.699 67.678. Kersana 13 26.470 26.152 52.622. Losari 22 desa, 54499 laki-laki, 53641 perempuan, laki-laki dan perempuan 108140. Tanjung 18 41.163 39.756 80.919. Bulakamba 19 71.442 68.664 140106. Larangan 11 jumlah desa, laki-laki 61841, perempuan 61054, laki-laki dan perempuan 122.895. Ketanggungan 21 58.099 56.715 114.814. Banjarharjo 25 50.783 51.101 101.884. Total keseluruhan jumlah kelurahan atau desa 297, laki-laki 780.754, perempuan 762.325, laki-laki dan perempuan 1.543079. Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Brebes di Brebes tanggal 2 Oktober 2025. KPU Kabupaten Brebes, Ketua Muhammad Taufik ZE, anggota Manja Lestari Damanik, anggota Muhammad Mu'arofah, anggota Wahadi, anggota Anik Kanafilah Aziz. Untuk selanjutnya mungkin pembacaan berita acara ya Bapak Ibu. Iya, nanti langsung ketok palu oleh Pak Ketua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Nggih, terima kasih. Tadi sudah disampaikan atau sudah dibacakan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB untuk triwulan 3 tahun 2025. Saya tetapkan nggih Bapak Ibu. Selanjutnya saya bacakan berita acara nomor 127/TIK-0041/BA/3329/2025 tentang rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun 2025 bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Brebes pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 tingkat Kabupaten Brebes. Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Brebes menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut.
1. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Jumlah kecamatan 17, jumlah desa atau kelurahan 297, jumlah laki-laki 780.754, jumlah perempuan 762.325, total 1.543.079. Daftar pemilih berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kabupaten kota sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan berita acara ini, rekapitulasi ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Brebes, dibuat di Brebes pada tanggal 2 Oktober 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Muhammad Taufik Syed Ketua, Manja Lestari Damanik anggota, Muhammad Mu'arofah anggota, Anika Novila Aziz anggota, Wahadi anggota. Demikian pembacaan berita acara rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk persiapan penandatanganan berita acara rapat pleno, rapat akan kami tunda selama 5 menit untuk persiapan berita acara.
rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 tingkat Kabupaten Brebes kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berkenan untuk menempatkan diri di depan. Penandatanganan diawali oleh Ketua KPU Kabupaten Brebes. Dan dilanjutkan dengan anggota KPU Kabupaten Brebes. Penandatanganan selesai. Kepada Ketua dan anggota, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025 tingkat Kabupaten Brebes. Berkenan kepada Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk menempatkan diri di depan. Selanjutnya kami undang ke depan kepada yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes atau yang mewakili berkenan untuk menempatkan diri di depan. Selanjutnya kepada anggota Forkopimda Kabupaten Brebes yang kami hormati Kapolres Brebes atau yang mewakili, dan Dim 0713 Brebes atau yang mewakili berkenan untuk menempatkan diri di depan. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara rapat pleno kepada Kepala OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Brebes. Kepada yang terhormat Kepala Bages Bangpol Kabupaten Brebes atau yang mewakili, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Dinduk Capil Kabupaten Brebes atau yang mewakili, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Brebes, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes atau yang mewakili, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Unit Kerja Kantor Imigrasi Kabupaten Brebes atau yang mewakili, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, kami persilakan untuk ke depan. Selanjutnya kepada yang kami hormati Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes atau yang mewakili, kami persilakan untuk ke depan.
Selanjutnya penyerahan berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan kepada Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes. Kami persilakan untuk menempatkan diri ke depan. Selanjutnya acara foto bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdiri di tempat. Baik Bapak Ibu, untuk foto bersama kita mulai dengan pose KPU melayani dengan meletakkan tangan kanan di bahu sebelah kiri. Kami hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya pose semangat dengan mengepalkan tangan kanan ke depan. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.